Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Pada kesempatan kali ini di channel misteri kita akan mengungkap misteri hilangnya orang di gunung. Tanpa terkecuali gunung manapun gunung A atau gunung B. Soalnya mengapa belakangan ini banyak sekali orang-orang yang bisa dibilang hilang gitu, atau kadang-kadang jasadnya pun tidak ditemukan pada saat dia mendaki gunung dan meninggal di sana atau hilang gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Tapi sebelum itu saya juga mau menjelaskan sedikit mengenai sejarah dari gunung, mengapa gunung-gunung di Indonesia itu dikeramatkan atau disakralkan, atau bisa dibilang energinya sangat besar gitu ya gunung-gunung di Indonesia. Sebenarnya gini sih, kenapa gunung itu jadi tempat bersemayam gitu kan, energi-energi yang berasal dari manapun ataupun berasal dari jin dan lain sebagainya. Oke, untuk cerita dari gunungnya ini sendiri saya membahas ulasan sedikit kilasan. Jadi gunung ini dulu banyak digunakan di Indonesia banyak digunakan sebagai tempat orang berritual atau bisa dibilang berdoa bahasa umumnya berdoa dari semua golongan manapun. Bahkan ada beberapa raja-raja gitu, ada beberapa para waliullah yang berdoa di gunung dengan alasan katanya zaman dulu itu semakin tinggi tempat semakin mudah dikabul doa. Akan tetapi menurut saya sendiri pandangan saya itu bisa dibilang benar juga gitu, karena di gunung, setiap gunung manapun yang ada di bumi itu memiliki malaikat penjaga gitu, malaikat penjaga yang ditugaskan oleh Tuhan gitu untuk menjaga gunung-gunung agar penyeimbang alam gitu, atau penyeimbang bumi gitu. Jika tidak ada gunung itu pasti bumi tidak akan seimbang gitu, jadinya gerakannya pun bisa jadi perputaran cepat gitu, atau perputarannya pun tidak karuan gitu, jadi asal-asalan, dan oksigennya pun pasti akan menurun karena di gunung itu tempat-tempat pepohonan juga tumbuh gitu. Nah, kenapa banyak jin-jin itu yang kuat-kuat gitu, bahkan ada beberapa kerajaan atau pasar gaib atau pasar setan gitu yang ada di gunung gitu. Itu karena saking kuatnya energi gunung energi alam ini, karena gaib-gaib ini senang banget nih energi alam gitu yang berasal dari alam, dia tuh menyedot energinya agar lebih kuat. Jadi mereka tuh kenapa bikin kerajaan di sana, bikin republik sana, bikin perkampungan atau pemukiman di gunung gitu yang jin-jin tua ini karena emang konon katanya gitu, sebelum diciptakannya manusia, sebelum diciptakannya semua makhluk gitu kan, atau yang berada di bumi seperti kita ini manusia dan lain sebagainya, makhluk lainnya, itu ada jin terlebih dahulu sebelum kita. Nah, yang saya bilang gunung-gunung ini makin kesini setelah peradaban manusia mulai semakin berkembang gitu, banyak gunung-gunung yang dikeramatkan atau diritualkan atau jadi tempat berdoa, bahkan ada kuburan juga di atas gunung. Nah, itulah yang menjadi gunung itu lebih kuat. Nah, bahkan dari zaman ke zaman, aslinya itu jin itu berasal dari gunung dan lautan bukan berasal dari daratan. Mungkin ada beberapa yang dari daratan, tapi setahu saya sih lebih banyak di gunung dan di lautan, karena emang tempat-tempatnya tempat-tempat yang sunyi gitu kan, tanpa ada pergerakan manusia gitu ya. Nah, kenapa manusia-manusia ini bisa hilang di gunung? Mengapa manusia-manusia ini bisa tiba-tiba meninggal gitu tanpa ada sebab? Terkadang seperti itu, dan mungkin tidak ada
pemberitahuan juga tiba-tiba sudah ditemukan mayat gitu kan. Nah, di gunung ini ya itu terkadang banyak ya yang saya lihat dari penglihatan mata saya, mata batin, itu banyak portal-portal antar dimensi yang terdapat di beberapa gunung di Indonesia. Yang dimana portal-portal itu sebenarnya pernah digunakan oleh manusia ya, manusia zaman dulu gitu kan, itu entah zaman purba, entah zaman kerajaan atau sebagainya, untuk ibaratnya itu telepati atau berhubungan satu dengan lainnya, dalam artian bersosialisasi. Nah, orang zaman dulu itu sebenarnya tanpa bertemu pun mereka biasanya sudah tahu, saling mengenal dan lain sebagainya. Itu biasanya lewat batin, dan dilakukannya kebanyakan diritualkan di gunung gitu. Nah, portal-portal ini terbentuk dari beberapa energi yang pernah digunakan oleh manusia, bahkan digunakan oleh bangsa jin juga. Nah, mereka ini yang hilang di gunung kebanyakan masuk portal gaib gitu, dibawa ke alamnya. Tanpa terkecuali ada juga yang benar-benar hilang karena emang dimakan oleh binatang buas atau dimakan oleh yang lain sebagainya gitu kan, atau bisa terjadi kecebur jurang gitu, atau misalnya dia celaka karena perbuatan dia sendiri gitu kan, karena orang-orang yang naik gunung ini beragam macam sifatnya. Dari itu menurut gue pribadi ya, orang-orang ini lebih banyak gitu kan, lebih banyak yang hilang di gunung karena perbuatan dia sendiri. Yang pertama ya, faktor yang pertama itu alasannya dia sompral biasanya. Yang kedua, dia juga kadang-kadang ada yang bawa-bawa ilmu-ilmu gitu ya, wapak dan sebagainya. Soalnya banyak sih zaman-zaman sekarang itu udah wapak atau ajimat gitu kan, itu udah di kalangan umum pun biasanya punya gitu. Dan bahkan terkadang ada orang yang kondisi kotor gitu kan, atau bisa dibilang dalam kondisi belum suci gitu, dalam keadaan tidak mandi, habis mungkin ejakulasi dini dan sebagainya, habis berhubungan intim, itu langsung sembarangan naik ke gunung. Nah, itu dia yang diincar oleh bangsa-bangsa jin ya yang ada di gunung. Karena biasanya orang yang kotor, orang yang masih ada najisnya, dan orang yang sompral itu mudah sekali dipengaruhi oleh jin. Karena apa? Karena biasanya jin itu mengincar ya portal gaib kita nih yang ada di tubuh manusia. Portal gaib, karena manusia ini juga mempunyai portal gaib untuk menghubungkan antara dunia kita dan dunia jin. Jadinya gitu, mereka ini masuk ke dalam portal gaib, atau bisa dibilang iga bolong ya, bahasa umumnya lah iga bolong atau apa gitu ya, di daerahnya masing-masing berbeda-beda. Itu mereka masuk lalu membuat ilusi ya, entah bisa jadi nongkrongnya di mata gitu ya, bisa jadi nongkrongnya di hidung atau di mulut atau di hati. Jadinya sehingga mata kita ini tergerak gitu kan, melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat di gunung. Bisa jadi ada beberapa kasus yang katanya melihat kota gitu di gunung. Ada juga yang bisa katanya ngelihat sesuatu yang belum pernah dilihat gitu di gunung. Ada juga yang mencium wangi-wangian enak gitu, disamperin tahu-tahu masuk ke portal gaibnya dia gitu. Dan ada juga yang hatinya itu terdorong untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, atau jalannya bisa jadi aturan jalannya lurus, dia malah belok gitu. Nah, kebanyakan itu jin melalui itu masuknya untuk mempengaruhi manusia. Nah, di saat dia lengah, di saat dia sudah termakan ilusi dari jin-jin yang ada di gunung gitu, itu mereka ini biasanya masuk ke dunia jin. Nah, kenapa masuk ke dunia jin dan dijadikan apa mereka ini setelah masuk ke dunia jin? Nah, orang-orang yang masuk ke dunia jin biasanya kalau emangnya ahli spiritual atau emangnya tingkat kebatinannya tinggi, itu bisa keluar lagi. Tapi kalau misalnya orang polos nih kayak kita gini ya, orang polos tiba-tiba naik ke gunung terus masuk ke dalam portal jin, itu tidak bisa keluar gitu karena sudah beda alam. Nah, di sana mereka biasanya ada yang dijadikan suami ya, kalau misalnya laki-laki ya, oleh dari jin pri-pri yang ada di jin itu, karena di jin juga banyak
penghuni-penghuninya macam-macam, nanti kita bahas juga gitu penghuni-penghuni yang ada di gunung. Dan ada juga yang apa ya, bisa dibilang yang dijadikan budak, ada juga yang dijadikan semacam pembantu di sana dan lain sebagainya. Ada juga yang dijadikan raja gitu kan, jadi pemimpin mereka. Itu banyak, tergantung macam-macam gitu, tergantung dari tujuan si jin itu mengapa menghilangkan orang tersebut. Biasanya ada ketertarikan dari jinnya ya. Tapi yang gue lihat zaman sekarang ya, setelah gue telusuri, itu kebanyakan jin-jin ini suka gitu, suka dalam artian itu senang sama orang tersebut, lalu orang tersebut dipengaruhi lah, karena semakin kesini semakin banyak juga pecinta gunung ya, yang dari laki-laki dan perempuan. Nah, dan juga kadang-kadang ada juga yang naik ke gunung nih sompral gitu, tanpa baca doa, tanpa izin, tanpa ibaratnya dia jaga-jaga gitu dan sebagainya, itu banyak. Nah, untuk yang lainnya juga ada dijadikan tumbal. Nah, kenapa dijadikan tumbal? Biasanya emang orang-orang warga sekitar, ini saya tidak menuduh ya, biasanya emang ada tradisi-tradisi gitu kan, untuk ibaratnya sedekah bumi gitu kan, sedekah bumi dan lain sebagainya. Nah, orang-orang ini juga banyak dari orang-orang lain gitu ya, dari luar itu yang ke gunung untuk ibaratnya mencari wangsit atau ibaratnya mencari jawaban gitu. Dan biasanya setelah bertemu jawabannya, si jin itu minta timbal balik, misalnya nyawa manusia dan lain sebagainya, atau kepala kerbau dan sebagainya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu ya, di gunung-gunung tertentu ya, nggak semua gunung ini, itu biasanya mengincar ya, jin-jin itu mengincar orang-orang yang pendaki-pendaki ini yang tidak mempunyai salah apa-apa gitu kan. Biasanya itu mengincar yang dari situ. Ada juga yang dijadikan tumbal di sana. Nah, jika sudah dijadikan tumbal, biasanya yang di alam gaibnya itu ya, korinnya atau jiwanya itu disiksa di sana, diperkerjakan atau dijadikan budak yang tadi saya bilang itu ya, jadikan budak juga dan lain sebagainya, sampai benar-benar utang si orang yang menumbalkan tersebut ya, bisa dibilang yang menumbalkan, yang punya hajat atau bisa dibilang lah yang punya wangsit itu, yang meminta wangsit itu sampai selesai gitu. Nah, kadang-kadang itu. Nah, juga ada yang benar-benar masih di antara dunia manusia dan dunia gaib. Nah, belum benar-benar hilang, karena untuk masuk ke dunia jin itu butuh waktu sekitar beberapa jam gitu ya, untuk benar-benar masuk dan tembus gitu ke dunia jin. Karena dunia jin itu tipisnya setipis rambut ya, dibelah gitu kan, dibelah-belah dua atau berapa gitu ya, itu tipis banget. Jadinya kadang-kadang ada juga satu kasus yang seperti siapa tuh, yang Alwi atau siapa gitu ya, itu ada suaranya doang tapi orangnya nggak ada, wujudnya tidak ada. Nah, itu biasanya masih di antara dua dunia ya, di antara dunia gaib dan dunia nyata gitu. Itu biasanya harus ada orang yang bisa menembus portal atau memecah gitu portal gaib, karena tipisnya frekuensinya setipis rambut dibelah gitu, dibelah 7 atau berapa gitu, saya lupa, kok tipis banget. Nah, ada beberapa paranormal juga gitu ya, yang sering ke gunung untuk meminta sesaji gitu, atau minta bantuan kepada jin-jin gunung untuk kehidupan duniawi dan lain sebagainya. Itu banyak. Jadinya gunung ini kenapa sekarang banyak yang banyak yang hilang itu. Dan yang selanjutnya ada juga karena faktor banyak orang-orang yang naik ke gunung gitu ya, banyak orang-orang juga yang pendaki-pendaki ini ya, mungkin yang pendaki nakal gitu ya, yang baru pertama kali naik gunung kali, itu banyak yang buang sampah sembarangan gitu. Nah, mau nggak mau ya, karena dunia kita dan dunia jin itu saling bersinambungan gitu ya, saling bersebelahan, itu mereka juga punya adab gitu, mereka juga punya rasa kesal. Bahkan ada pepatah mengatakan, atau ini hadis ya, itu hadis mengatakan sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia. Sifat jin itu, misalnya jin baik itu seburuk-buruk manusia. Nah, jika kalian aja ibaratnya membuang sampah, membuang kotoran, bahkan kadang-kadang ada yang kencing sembarangan gitu, itu bisa jadi yang membuat mereka itu mencuri kalian, atau bisa jadi kalian itu disesatkan gitu. Dan ada beberapa juga kasus yang yang pendaki sempat hilang lalu tiba-tiba selamat gitu ya, tiba-tiba dia itu ketemu lagi beberapa hari kemudian. Nah, itu biasanya orang itu udah masuk portal antar dimensi ya, jadi bisa dibilang bisa dibilang kayak telepati gitulah, kayak
masuk kilat gitu, tiba-tiba muncul di atas, padahal itu dia berasa tuh baru sebentar, tapi di dunia sana tuh, di dunia kita tuh kayak lama gitu ya. Jadinya cepet gitu, di dunia mereka tuh cepet jadinya. Kalau di dunia kita tuh lama. Nah, ada juga yang ketemu saat 7 hari tapi dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidur atau lain sebagainya, macam-macam. Nah, saran saya jika kalian mendaki gunung gitu kan, dan mendaki bukit atau manapun gitu ya, menyusuri hutan dan sebagainya, karena sama aja sih ini ya, itu kalian harus banyak-banyak baca doa gitu ya, banyak-banyak kita sopan santun gitu ya, saling menghargai antar pendaki atau antar yang penghuni yang ada di gunung gitu, tidak boleh somprat, tidak boleh menantang dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan kalian itu berbahaya, walaupun kalian tidak hilang, biasanya kalian akan diikuti sampai rumah gitu. Itu banyak juga sih yang pengalaman yang seperti itu, yang pengalaman mistis gitu ya, tidak hilang cuman diikuti sampai rumah. Yang bahkan kadang-kadang ada jin-jin gunung yang pengen ikut kita gitu, pengen menjaga kita, itu ada mungkin, tapi orangnya itu orangnya juga yang terpilih ya, bukan orang-orang yang kayak kita nih yang sompral gitu, bukan. Nah, untuk penghuni-penghuni yang ada di gunung, jin-jin yang ada di gunung, bangsa-bangsa jin yang ada di gunung, itu bentuknya berbagai macam. Dan biasanya jin-jin yang ada di gunung itu memiliki koloni-koloni, dalam artian kerajaan-kerajaan atau pedesaan-pedesaan ya, atau komunitas gitu. Jadinya tidak sendiri-sendiri lagi, di sono tuh udah mainnya main full gitu ya, main kelompok gitu. Jadinya kalau misalnya bentuknya itu genderuwo nih, jadinya itu kerajaan genderuwo. Misalnya bentuknya tuyul, kerajaan tuyul gitu ya. Misal bentuknya peri, kerajaan peri. Jadi macam-macam di gunung itu, sama aja sih kayak di dunia bawah. Cuman di dunia bawah ini ibaratnya masih yang muda-muda nih, yang tua-tua kebanyakan yang di atas gunung gitu, dan biasanya umurnya pun ribuan tahun. Nah, di gunung juga kayak ada republik ya, bisa dibilang. Gua sempet cerita juga gitu kan, ada beberapa republik gitu kan di gunung yang mempunyai pemimpin dari jin-jin yang mungkin khorinnya para alim ulama terdahulu yang pernah menaklukkan pemimpinnya yang ada di gunung tersebut gitu. Misalnya Raja A nih, dia tuh ibaratnya bersemedi di gunung nih, dan dia ibaratnya tarung gaib gitu kan, dan dia berhasil melumpuhkan gitu ya penghuni gunungnya. Nah, dia biasanya tuh jadi pemimpinnya sampai dia meninggal. Biasanya itu korinnya atau lain sebagainya itu semuanya anak buah yang kalah ini itu tetap pengabdi. Jadinya biasanya ada yang menyerupai dari raja-raja tersebut di gunung untuk mengenang jasanya pernah mengalahkan penghuni gunung. Jadi seperti itu, sama aja siklus di gunung itu sama, ada peperangan juga, ada perdamaian, ada perjanjian dan sebagainya. Jadi itu sih menurut saya pribadi mengapa orang hilang di gunung, yang tadi saya bilang ya, banyak yang sompral dan sebagainya itu, dan dibawa ke alam mereka gitu. Oke, mungkin dari saya itu aja. Untuk kalian semua yang pendaki gunung ya, tetap berhati-hati ya, hati-hati juga karena sekarang mulai musim hujan gitu kan. Kadang-kadang cuaca juga tidak nentu gitu ya, karena namanya di gunung itu kan dataran tinggi, kita juga harus hati-hati. Dan banyak juga ya binatang-binatang liar ya yang masih berkeliaran bebas di sana gitu ya. Dan saya mohon teman-teman semua yang ada di gunung tetap ya baca doa dan lain sebagainya, tetap jangan sompral dan lain sebagainya, tetap juga menjaga adat yang ada di gunung tersebut. Oke, mungkin dari saya gitu aja. Saya Yuda Semana. Tetap saksikan konten-konten misteri kita karena mereka ada di sekitar kita.